Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 diambil dari 1 Samuel 17 ayat 47. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita. Renungan hari ini hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 diambil dari 1 Samuel 17 ayat 47. Jala sandok loloan non mananda, pabuan nasomarhite sian podang manang hujur jaoba manolongi. Airim pun di Jahoba do paporangan, jala pasatona do hamu tu bagasan tangan nami. Di bahasa Indonesia yaitu, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya di hari ini. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, nats di hari ini dari 1 Samuel 17:47 mengenai Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang dan tombak karena peperangan adalah milik Tuhan. Ketika Daud mengucapkan kata-kata ini, ia tidak hanya berbicara kepada Goliat dan orang Filistin, tetapi juga kepada orang Israel. Mereka pengecut dalam menghadapi tantangan Goliat, dan mereka membutuhkan seorang pahlawan. Daud tiba di perkemahan tentara dengan persediaan dan makanan untuk saudara-saudaranya yang berada di pasukan militer. Ia mendengar Goliat mengejek umat Allah dan membuat ancaman. Daud menerima tantangan orang Filistin ini dengan keberanian dan ketegasan yang berasal dari Roh Allah. Iman Daud kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun sendirian dan terisolasi di padang gurun menggembalakan domba. Ini terbukti menjadi masa pelatihan yang intens baginya. Ia belajar untuk mempercayai Tuhan melebihi siapapun. Pertemuan Daud dengan Goliat bukanlah konfrontasi pertama yang ia hadapi dengan bahaya. Sebagai seorang gembala di padang gurun, ia mengalami dua insiden terpisah di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi domba-domba yang berada di bawah pengawasannya. Suatu kali seekor singa menyerang domba-dombanya, dan di lain waktu seekor beruang. Dalam kedua insiden tersebut, Tuhan melindungi domba-domba itu dengan menggunakan Daud. Sama seperti ia akan menggunakannya bertahun-tahun kemudian melawan orang Filistin, melawan Goliat, dan kemudian lagi sebagai Raja Israel dan seorang pejuang bagi rakyat kerajaannya. Kata-kata Daud bukanlah kata-kata kosong, juga bukan ancaman sia-sia. Kata-kata itu berasal dari tempat kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Kata-kata itu penuh iman dan lahir dari ruang tahta surga. Ayat ini bersifat nubuat karena melampaui batas waktu. Persis seperti yang dikatakan Daud. Terjadilah
dan orang Filistin memang diserahkan ke tangan orang Israel. Tidak banyak orang Kristen yang akan berdiri teguh seperti Daud melawan mereka yang menantang Tuhan. Kapan saja ia bisa saja meletakkan senjatanya, yaitu ketapel dan 5 batu halus, lalu kembali ke kawanan dombanya. Ia bisa saja mengatakan bahwa itu bukan pertempurannya. Tetapi bagi Daud, musuh Tuhan adalah musuhnya. Hatinya adalah hati Tuhan. Bukan soal apakah ia bisa mengalahkan orang Filistin, melainkan tentang mempercayai Tuhan untuk melakukannya melalui dirinya. Poin yang perlu diingat dalam ayat ini adalah bahwa peperangan adalah milik Tuhan. Terlepas dari apa yang Tuhan lakukan untuk meraih kemenangan, selalu Tuhanlah yang meraih kemenangan. Ini benar adanya hingga hari ini. Tuhan berjanji untuk melindungi kita di bawah sayap-Nya. Dia berjanji untuk berjalan bersama kita melewati masa-masa gelap dan menguatkan kita di masa-masa pencobaan. Dalam setiap pertempuran yang kita lalui, Tuhanlah yang harus berada di garis depan pertempuran agar Dia menanggung sepenuhnya kekuatan angin yang berlawanan. Jika tidak, kita akan binasa dan dikalahkan. Apa yang Amang Inang hadapi hari ini? Tantangan raksasa dalam hidup, seperti masalah, ketakutan, atau pencobaan yang terasa terlalu besar? Pilihlah untuk berada di bawah perlindungan Tuhan dan biarkan Tuhan mengambil alih situasi tersebut. Percayalah pada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Mari hadapi seluruh tantangan atau pergumulan kita itu dengan penuh iman. Masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki jawaban dari setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mari kita jadikan hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan itu setia dan sanggup menyelamatkan kita, seperti yang Daud lakukan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia atas janji-janji-Mu. Engkaulah perisai atas pergumulan hidup kami, dan kemenangan akan selalu berada pada kami bila kami datang dan berlindung dalam sayap-Mu. Saat ini juga kami berdoa terkhusus buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana saat ini mereka dalam menuntut ilmu ataupun bekerja. Kiranya lindungilah mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami sebagai orang tuanya, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. When your parents are not rich, but still sacrifice and work hard to give you a better life, be grateful. Behind the scenes are long days, quiet worries, and countless prayers that you may never fully see. They may not have given you everything you want, but they gave you everything they could, and often more than they had for themselves. That kind of love is priceless, and it deserves to be honored with gratitude.